Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menanggapi polemik yang terjadi di media sosial. Ya, Ganjar mengaku hingga kini hubungan antara dirinya dengan Puan Maharani baik-baik saja, tidak ada konflik. Ganjar justru mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Ketua DPP PDI Perjuangan karena membantu pemenangan Pilgub tahun 2013 lalu. Saya mengikuti apa yang di medsos, sungguh-sungguh saya tidak enak. Sungguh-sungguh saya tidak enak. Saya sangat hormat sama Mbak Puan, sangat-sangat hormat. Maka saya masih ingat dan belum lupa ketika elektabilitas saya sangat rendah di 2013 lalu, Mbak Puanlah sebenarnya komandan tempurnya. Itu tidak pernah lupa. Saya tidak punya modal saat itu tidak pernah lupa, maka partai saat itu yang bergerak sehingga saya menang. Maka inilah cara penghormatan saya kepada Mbak Puan karena sampai dengan hari ini saya tidak pernah berkonflik dengan beliau. Baik-baik saja. Bahkan pada saat saya sowan ibu untuk halal bihalal, Mbak Puan juga ada di sana dan kami sempat bercanda. Jadi ketika kemudian di medsos seperti itu saya sungguh-sungguh sangat kaget. Saya ini orang Jawa, kader partai yang diajari untuk mendem jero mikul dulu. Itu aja. Nah, itu statement terbaru dari Ganjar Pranowo nih yang diusung oleh Jokowi Mania. Joman, jangan nanti namanya jadi Gaman, Ganjar Mania begitu ya. Nah, Bang Noel, dari statement yang disampaikan Ganjar tadi kan kita bisa melihat bahwa berterima kasih kepada Puan Maharani, tidak ada permasalahan apapun, tampaknya baik-baik saja, harmonis saja. Ya memang, ya itu kan secara kepartaian beliau harus tunduk terhadap partai. Artinya kan Mas Ganjar sudah membuktikan loyalitas dia terhadap partai, lantas dia bekerja untuk partai, artinya tunduk terhadap program-program partai dan juga tunduk terhadap ideologi partai. Ya apalagi salahnya? Artinya gini, yang namanya organisasi politik semua pasti punya cita-cita yang sama dengan mimpi yang sama, yaitu apa? Ingin menjadi pemimpin tertinggi di Republik ini. Pemimpin tertinggi di Republik ini presiden. Tapi kata Bang Masinton penjelasannya tidak ada dasar, tidak jelas. Yang tidak jelas Argumennya Masintonnya, yang tidak jelas Masintonnya bukan saya. Harus dipahamin relawan Jokowi kemarin itu ada dua, relawan yang partisan dan non-partisan. Relawan yang non-partisan adalah kelompok milenial yang dari kelompok-kelompok rumah-rumah, gang-gang, kemudian kelompok-kelompok silent majority, dari segala sektor dan profesi, dari dokter, apa semua menggabungkan dirinya, mengorganisir dirinya, mendukung Jokowi. Karena apa? Ada persoalan ideologi, ada kesamaan partai? Tidak. Karena satu, melihat Jokowi dan bisa dirasakan cara kerjanya Jokowi. Rakyat cuma ada dua melihatnya kok hari ini. Dilihat dan bisa dirasakan. Nah, sosok Mas Ganjar hari ini rakyat melihat dan merasakan. Nah, oke lah, gitu Jokowi Mania saat ini mendukung Ganjar Pranowo untuk menjadi Capres 2024. Tapi memangnya Joman punya partai politik, ini akan diajukan kemana, akan diusung kemana Ganjar Pranowo? Kita sadar diri bahwa kita bukan partai. Tapi kita sebagai pemilik republik ini, kami juga punya saham terhadap republik ini sebagai rakyat yang boleh dong menentukan nasib bangsa ini. Memang salah saya ketika saya menginginkan mendukung Mas Ganjar dari presiden. Gitu loh. Dan itu tertulis dalam undang-undang. Bentuk dukungannya akan dilakukan dalam bentuk apa nanti ke depannya? Pertama, kita akan mengorganisir kekuatan-kekuatan rakyat, kelompok-kelompok partisan, kedua kelompok milenial. Dan hari ini memang kelompok-kelompok relawan yang partisan tidak pernah menggaungkan dirinya untuk mendukung Jokowi, mendukung Mas Ganjar. Saya yakinkan sekali lagi ke kawan saya Masinton Pasaribu, 99% relawan pendukung Jokowi akan mendukung Mas Ganjar. 99%, tidak 100%, tapi 99% pendukung Jokowi akan mendukung Mas Ganjar sebagai presiden nanti di 2024. Saya pastikan itu. Hari ini semua kawan-kawan relawan yang non partisan sudah mulai bergerak. Baik, di Mas gang-gang Burhanuddin. sudah ada teriakan-teriakan Mas Ganjar 2024 jadi presiden. Oke. Kemudian wapresnya Mas Sinton, wapresnya siapa terserah lah. Atau Bang Noel ya? Mas Burhanuddin, tanggapan Anda Mas, ada polarisasi ya? Tidak Anda melihatnya antara relawan kemudian di dalam partai politiknya? Itu sebenarnya persoalan yang biasa. Dalam teori pun ada, ya, teori perilaku pemilih, ada yang disebut dengan istilah straight ticket voting, ada yang disebut dengan split ticket voting. Jadi garis instruksi elit itu tidak serta-merta diikuti oleh basis massa di bawah. Misalnya dalam kasus banyak pilkada maupun pilpres,
Misalnya ya, dukungan terhadap Ibu Mega di tahun 2009, pasangan Ibu Mega Pak Prabowo, itu tidak serta-merta diikuti oleh pemilih PD Perjuangan. Memang di Jawa Tengah, pemilih PD Perjuangan cenderung memilih pasangan Ibu Mega Pak Prabowo saat itu. Tetapi dalam konteks pemilihan secara langsung, preferensi di tingkat bawah seringkali berbeda. Itu yang disebut dengan istilah split ticket voting. Jadi buat elit partai seperti Bung Masinton itu harus hati-hati. Harus bisa menangkap apa yang diinginkan oleh konstituennya di bawah. Karena seringkali apa yang diinginkan oleh elit tidak serta-merta lurus dengan apa yang diinginkan masyarakat di tingkat bawah. Nah kalau misalnya kita lihat konstelasi sekarang kan begini, Bung Andro. Sebenarnya Mbak Puan itu belum dimunculkan sebagai calon presiden. Jadi sebenarnya nggak apple to apple untuk membandingkan dengan Ganjar Pranowo. Yang muncul di kalangan elit kan pasangan Prabowo Puan, bukan Puan yang sebagai calon presidennya. Betul. Jadi kalau misalnya pasangan Prabowo Puan dianggap kurang kompetitif, ya jangan salahkan Mbak Puan dong. Oke. Karena kan yang nomor satunya bukan Mbak Puan. Kita tahu memang Mbak Puan ini namanya saat ini kita dengarnya sampai sejauh ini masih dipasangkan Prabowo Puan. Puannya sebagai calon wakil presiden. Calon wakil presiden. Nah, kalau misalkan ada nama Prabowo Puan, kemudian kalau ada nama Ganjar, kira-kira cocoknya ini dipasangkan sama siapa, Mas Burhanuddin? Begini ya, kalau menurut saya PD Perjuangan itu call-nya harus capres dulu, karena partai pemenang pemilu. Kursinya itu 22%. Jadi kalau pengen mencalonkan dengan syarat presidensial threshold sekarang, cukup tanpa koalisi dengan partai lain. Apakah calon presidennya Puan, apakah Ganjar, apakah Risma, itu nanti saya kira Ibu Mega sudah punya nama itu di kantong. Jadi menurut saya call-nya harus nomor satu dulu. Jangan buru-buru memutuskan sebagai nomor 2. Karena bagaimanapun Belanda masih jauh. Jadi sekarang nama-nama itu harus dilihat, ditimang plus minusnya. Nah saya kira sampai pada titik waktunya nanti, itu Ibu Mega akan mengambil keputusan mana yang terbaik. Baik, Bang Masinton, Anda melihat bagaimana Bang? Karena dari pengalaman sebelumnya banyak juga hal-hal mengejutkan di PD Perjuangan ketika elit memilih dulu nama Jokowi yang secara mungkin struktur partai dianggap hanya petugas partai waktu itu, dan sekarang bisa jadi ada nama yang di luar radar elit tiba-tiba dipilih diusung oleh Megawati Soekarnoputri. Bang Masinton, mungkin tidak peluang itu tercipta? Iya, kami ini kan sebagai partai yang hari ini memiliki presiden, sebagai partai pendukung utama pemerintah. Nah, fokus kami ini hari ini adalah bersama pemerintah mengatasi persoalan pandemi, persoalan ekonomi. Artinya bahwa partai bekerja fokus untuk persoalan kebangsaan dan kemasyarakatan seperti itu. Nah, adapun persoalan pilpres ini kami pandang ya dalam situasi pandemi ini. Pilpresnya masih jauh, kemudian ada persoalan pandemi, tidak etis lah. Tapi kan tidak bisa instan juga Bang Masinton menyiapkan kader dari PDIP yang tiba-tiba akan diusung. Bicara tentang pilpres. Gini, yang tidak etis itu ketika di PDI Perjuangan ini ketika saya sebagai kader partai apa gitu loh. Gini, kalau kita menentukan bangsa ini salahnya di mana? Gitu loh. Bang tidak Masinton, etisnya di Bang mana Masinton juga. langsung ditanggapi dulu, Bang Gitu. Masinton. Bang Nul, ditahan dulu Bang Nul. Ya, PDI Perjuangan ini kan bukan relawan ya. Iya, partai tahu, politik tahu. gitu. Kalau relawan Itu tahu, menyampaikan si kita. A, si B, ya sah-sah saja. Perlu saya kasih pemahaman juga ke saudara Bung Immanuel. Ada batasan antara partai politik yang punya struktur keorganisasian, punya sistem dalam keorganisasian dengan relawan yang relatif cair, gitu ya. Nah jadi dalam kepartaian kami memandang bahwa persoalan politik kontestasi pilpres itu masih jauh, fokus kami belum ke sana, ya. Artinya bahwa seluruh kader itu bekerja hari ini di bidangnya masing-masing. Mbak Puan sebagai ketua DPR fokus sebagai ketua DPR, bukan sebagai calon presiden. Belum ke sana kita bicara. Nah, begitupun ada yang kepala daerah, fokuslah sebagai kepala daerah. Ada yang anggota legislatif di pusat, di daerah, fokuslah pada tugas-tugas legislator di pusat maupun daerah.
bukan sebagai calon presiden. Nah jadi itulah yang namanya kerja-kerja kepartaian terstruktur saat di mana momen dia harus bekerja, di mana dia harus mempersiapkan kader, Baik. dan di mana dia harus saat ikut kontestasi seperti itu. Nah, Ya jadi kalau itu mengacunya pada partai iya Ton, tapi ini mengacunya kita sebagai pemilik bangsa ini kita punya hak untuk menentukan arah bangsa ini. Kita punya hak juga untuk menentukan siapa pemimpin bangsa ini ke depan. Gitu. Dalam konteks itu Bung Masinton Anda benar, punya hak, benar. no problem. Gitu. Tapi hak Anda tidak bisa menekan-nekan, apalagi mengadu-ngadu. Tidak bisanya di mana? Ya, Tidak bisa di mana? Partai dengan problemnya di mana dan tidak bisa di mana? Bahwa Anda mengklaim sebagai relawan, Bukan sebagai mengklaim, benar warga relawan, negara, tidak mengklaim. ingin menentukan arah bangsa, silahkan, gitu loh. Bang Masinton, Hak Bang Noel itu ditahan dulu, disampaikan. kalem dulu. Tapi Kita harus dengarkan hak itu kumandang azan digunakan maghrib terlebih untuk dahulu Bapak-Bapak menekan. untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Oke, kita lanjutkan kembali, silakan Bang Immanuel. Sekali lagi saya berharap semoga Ganjar ini bisa menjadi pimpinan kelanjutan dari legacy yang hari ini dipimpin oleh Jokowi. Karena kita lihat Presiden Jokowi juga harus meninggalkan legacy kepada orang yang tepat. Nah, kita orang yang tepat hari ini adalah Mas Ganjar. Kedua, semoga para politisi tua ini tidak mencalonkan diri lah. Kasihlah kader-kader yang muda untuk berkompetisi dalam ide dan program. Karena kita juga punya semacam traumatik terhadap kasus 2014-2019 di mana narasi politik identitas itu merusak tatanan demokrasi yang sudah menjadi pilihan kita bersama. Baik. Sekali lagi untuk Pak Masinton dan Om Burhan, ya mari kita kawal demokrasi ini dengan cita-cita yang pernah kita perjuangkan. Karena kawan-kawan saya ini aktivis 9822-nya. Gitu. Jadi saya sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania yang relawan non partisan menegaskan mendukung Mas Ganjar untuk 2024. Bang Masinton, kira-kira apakah masih cair, masih bisa berubah di tengah jalan PDIP mendukung Ganjar atau bagaimana ini Bang Masinton sekaligus closing statement? Sekali lagi saya sampaikan, kalau urusan siapa calon presiden itu, kalau di partai kami punya mekanisme, itu ranah prerogatifnya Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati. Jadi dan yang saya tahu sampai sekarang partai kami PDI Perjuangan belum pernah bicara tentang capres, masih fokus membantu pemerintah menangani pandemi ini. Oke, Nah kemudian bahwa tadi ada aspirasi yang mau dari teman-teman relawan ya seperti Joman, ya aspirasi itu ya kita dengar ya, toh semuanya yang namanya aspirasi ya kita akan dengarkan ya, bisa aja nanti juga karena ini waktu sangat panjang tentu semuanya masih sangat dinamis seperti itu. Jadi bagi kami adalah persoalan capres ini ya persoalan yang masih lama ya. Nah tentu kami masih fokus pada persoalan-persoalan kebangsaan yang juga harus kami atasi bersama-sama dengan pemerintah tentunya. Terakhir, Mas Burhanuddin Muhtadi, sebagai penutup, Anda melihat akan siapa kira-kira yang diajukan oleh PDIP meskipun ini masih sangat panjang, masih ada waktu sekitar 2-3 tahun lagi? Saya kira Ibu Mega dan PD Perjuangan akan mengambil cara atau mengambil waktu untuk akhirnya memutuskan siapa yang akhirnya diputuskan. Karena kalau mengambil terlalu cepat, sementara pemilu masih 3 tahun lagi, tentu ada banyak dinamika yang mungkin saja akan terjadi selama 3 tahun ke depan. Nah tentu saja ini kesempatan berharga buat calon, terutama yang berasal dari latar belakang PD Perjuangan untuk menunjukkan kapasitas, kompetensi, integritas mereka. Entah itu Mbak Puan, entah itu Mas Ganjar, entah itu Risma, entah itu nama-nama lain, itu harus menunjukkan selama 3 tahun terakhir, rekam jejaknya, elektabilitasnya, dan kemampuannya dalam mengatasi masalah. Nah, jadi menurut saya mengatasi COVID, memulihkan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan dari gerak menuju 2024. Kalau misalnya dalam proses mengatasi COVID, memulihkan ekonomi sesuai dengan kapasitas
calon masing-masing itu berhasil, itu menjadi semacam rekomendasi yang baik bagi partai termasuk PD Perjuangan dalam memutuskan siapa akhirnya yang mendapatkan tiket di 2024. Terima kasih banyak Mas Burhanuddin Muhtadi, Bang Masinton Pasaribu dan juga Bang Immanuel Ebenezer sudah hadir di program Kabar Petang. Selamat sore.